Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain. Amin. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Nabi. Hadis nomor wa an Abi Surayyah, nama dia Sabrah bin Ma'bad, nama kunyahnya Abu Surayyah. Ada nama misalnya Umar bin Khattab, ada kunyah Abu Hafsah, biasanya anak pertama bapak si fulan. Wa an Abi Surayyah Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani qala radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu, ajarkanlah as-sabiyya, ajarkanlah anak as-salah, ajarkanlah anak salat." Berapa umurnya? Li sab'i sinin, 7 tahun. Jadi kalau diajarkan salat 7 tahun, berarti sebelum 7 itu sudah hafal Al-Fatihah, Ikhlas, Al-Kafirun, Inna A'taina, Wal Asri. Dan kita tidak pernah menghafal Al-Fatihah. Cobalah renungkan, pikirkan. Tak pernah kita menghafal Al-Fatihah, Wadduha, Alam Nashrah. Kenapa kita hafal? Karena sering mendengar imam, atau ayah kita sholat sunat, atau guru di sekolah. Jadi dibiasakan dia membaca surat-surat pendek. Li sab'i sinin, 7 tahun. Wadribuhu, pukullah dia. Alaiha, pukullah dia, hu, anak itu. Alaiha, hanya balik ke solat kalau dia tak solat. Kapan umurnya? Ibna Ashri sinin, 10 tahun. 10 tahun tak solat, pukul. Ini menunjukkan bahwa memukul dengan memberikan efek jera adalah bagian dari pendidikan Islam. Sekarang tak boleh pukul. Itu maka anak macam hantu, macam setan. Hasil dari pendidikan pukul, inilah kita ini sekarang. Saya ini termasuk hasil dari pendidikan pukul. Di guru mengaji dipukul pakai rotan. Di sekolah dipukul pakai mistar, pakai rol kayu. Di rumah dipukul pakai batang sapu. Masuk ke pesantren, tangan habis maghrib. Jadi kalau mau menengok hasil yang sekarang ini, yang tak boleh pukul ini, tengok nanti 10 tahun akan datang. Tapi pukulnya darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak berbekas. Tak boleh biru kulitnya, tak boleh di wajah, tak boleh di organ vital, tak boleh hilang anggota tubuhnya. Hanya sekedar pukulan memberikan efek jera. Jadi dalam proses anak ini 2. Yang pertama alimu, yang kedua wadribu. Alimu, ajarkan. Setelah diajar, kurang ajar dia, wadribu. Begitulah pendidikan Islam. Jangan katakan tidak kepada anak. Ada semuanya mau bilang tidak pada anak. Jangan katakan jangan pada anak. Tak boleh mengatakan jangan, tak boleh mengatakan tidak. Ini dari mana ini asal usul pendidikan begini? Tak boleh jangan, tak boleh tidak, tak boleh pukul. Yahudi punya kerja. Dalam pendidikan Islam, jangan kau minum khamar, jangan kau LGBT, jangan kau pacaran, jangan kau mabuk, jangan kau berkawan sama orang jahat. Tidak, tak boleh. Nah, ini sekarang orang tua dilarang. Tak boleh bilang jangan, tak boleh bilang tidak, tak boleh pukul. Ini tak betul. Dari mana datang? Parenting. Dibaca dari buku orang barat. Anak-anak orang barat umur 18 tahun membawa pacarnya ke rumah, tidur sekamar.
tak boleh dilarang. Kalau dilarang melanggar hak azazi manusia. Dilawannya orang tuanya itu, nanti pas hari ibu diwakilkannya bunga setangkai. Foto, update status, selesai. Bukan pendidikan Islam. Hadisun hasanun, hadisnya hadis hasan. Paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, dhaif. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, dhaif. Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa sabatal ajru, dhaif. Utlubil ilma walau bis-sin, dhaif. Awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar, dhaif. Kalau dhaif kenapa dipakai? Karena cukup 5 syarat. Tidak masalah akidah, tidak masalah halal haram, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, pembohong, penipu, bernaung di bawah hadis sahih, dan dia untuk fadail a'mal, motivasi beramal. Hadis hasan tak ada ikhtilaf antar ulama. Hadis sahih, hadis hasan tak ada ikhtilaf antar ulama, menerimanya semua. Hadis dhaif boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. Untuk fadail a'mal boleh, tak masalah. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini ada dalam Sunan Abi Dawud. Wa Tirmidzi. Hadis ini ada dalam Sunan Tirmidzi. Wa qala, Imam Tirmidzi berkata, hadisun hasanun. Hadis hasan. Seorang periwayat hadis menghafal 100, bisa disetorkannya 100, hadisnya sahih. Dihafalnya 100, yang bisa disetorkannya cuma 75, hadisnya hasan. Dihafalnya 100, hilang ke 100-100-nya, hadisnya dhaif. Dihafalnya 100, yang direwayatkannya 110, palsu. Dihafalnya 100, bisa disetorkannya 100, hadisnya sahih. Dihafalnya 100, yang bisa disetornya cuma 75, hadisnya hasan. Dihafalnya 100, hilang ke 100, hadisnya dhaif, lemah, tak bisa dia mengingat. Dihafalnya 100, disetornya 110, yang 10 itu palsu, karena tak ada dalam hadis. Qala Rasulullah SAW tadi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang buat hadis secara sengaja berdusta, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Wa lafzu Abi Daud, lafaz yang ada dalam Sunan Abi Daud. Coba tengok hafalan Imam Nawawi. Hadis ini ada dalam Sunan Abi Daud, ada dalam Sunan Tirmidzi. Tapi lafaz yang ada dalam Abi Daud begini bunyinya. Kalau begitu yang ada di dalam Riyadhus Shalihin ini diambilnya dari Sunan Tirmidzi. Apa bunyi dalam hadis Abi Daud? Muru. Nah, coba tengok. Kalau dalam Sunan Tirmidzi tadi, alimu. Alimu, ajarkan anakmu. Tapi kalau dalam Abi Daud, muru. Muru diambil dari kata amara ya'mur. Perintahkanlah anakmu, perintahkan anakmu. As-sabiyya salat bis salah idza balagha sab'a sinin, kalau sampai 7 tahun. Apa beda muru dengan alimu? Kalau muru suruh dia sembahyang, kalau alimu ajarkan dia sembahyang. Kalau muru umur 7, mengajarkannya sebelum 7. Kalau gitu ada kontradiktif antara dua hadis ini? Tidak kontradiktif, karena menyuruh anak itu juga bagian dari pengajaran. Salat. Misal saya suruh salat. Nah, menyuruh itu juga adalah bagian dari ta'lim, pendidikan. Menyuruh, melarang, menasehati, menghafalkan, itu adalah bagian dari konsep ta'lim dalam Islam, mengajar anak. Dari umur berapa anak ini sudah bisa menangkap? Umur 2 tahun sudah bisa menangkap. Waktu kita bercakap, dia diam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan bayangkan anak itu disuruh langsung, tak begitu prosesnya. Kita ulang 2-3 kali, nanti pas sedang diam-diam dia berbunyi dia sendiri. Qul huwallahu ahad. Karena memorinya merekam dulu. Habis itu kita udah lupa, dia masih ingat. Itulah makanya sering didengarkan itu ke telinga dia. Paling bagus dibacakan. Orang tua membacakan, anak mengingat. Nama prosesnya talqin. Talqin namanya. Anak itu belum bisa baca lagi. Dia hanya mendengar. Nabi Muhammad hafal 30 juz, tapi dia tak bisa baca. Pakai proses apa Nabi menghafal? Proses talqin. Malaikat Jibril membacakan, Nabi sekali dengar, ingat. Nggak percaya saya Pak Ustadz. Saya ini orangnya rasional aja. Masa iya sekali baca ingat? Ya kalau utaknya tak kau, ya dah tak ingat. Orang yang tak percaya mukjizat, orang yang tak percaya karomah, orang yang tak percaya kepada yang gaib-gaib, jangan bawa cerita gaib, karena dia tidak percaya gaib. Keluarlah berita harian Mesir bahwa Israel akan menyerang kamp tentara Mesir. Meletup berita di Mesir. Hebohlah Israel. Kok bisa bocor berita penyerangan Mesir ini? Ini camp tempat tentara Israel sama agen. Kalau agen Amerika CIA, kalau agen Rusia KGB, kalau agen Israel Mossad. CIA, KGB, Mossad. Kalau agen kita, agen bensin oplosan. Hebohlah Mossad Israel. Kok bisa orang Mesir tahu penyerangan ke camp Mesir? Diberitakan, diletupkan mereka di alat penyadap apa yang dipasang. Padahal logam sebesar jarum pentol pun berbunyi kalau masuk ke dalam tempat orang ini bermusyawarah. Tahu macam mana cara Mesir memasukkan penyadapnya? Dimasukkan anak umur 7 tahun menjual telur rebus sama kacang. Anak umur 7 tahun menjual telur rebus sama kacang masuk ke dalam. Anak ini super cerdas. Semua yang didengarnya bisa direkamnya sampai keluar diceritakannya balik. Ditulis di harian Ahram, koran Mesir. Ketika ulang tahun kemenangan Mesir melawan Israel. Anak umur 7 tahun jual telur rebus dengan kacang goreng, masuk ke dalam camp Israel. Anak terus rupanya orang Israel ini suka juga telur rebus sama kacang goreng. Orang itu makan sambil orang itu bercerita bahwa kita akan mengadakan penyerangan. Disangka orang itu anak umur 7 tahun. Tahu apa dia? Anak ini merekam, balik dia ke Mesir, tanya, apa cakap orang itu mulai masuk tadi? Diulangnya, begini. Letupkan berita. Salah satu penyebab kekalahan tentara Mesir. Dan peristiwa kemenangan Mesir melawan Israel itu diperingati, dibuatkan satu kota khusus di Mesir. Nama kotanya Ashir min Ramadan. Ashir 10 Ramadan, tanggal 10 Ramadan, Mesir berhasil mengusir tentara Israel dari provinsi Ismailiyah. Dulu Israel itu sudah masuk ke Ismailiyah, tak lama lagi akan menuju Kairo. Dipukul halau keluar dari Ismailiyah sampai ke kota namanya Rafah. Sampai di Rafah, Rafah itu satu kota, berhasil dihalau ke setengah Rafah, akhirnya dibuatlah perjanjian Camp David. Presiden Mesir namanya Anwar Sadat. Anwar Sadat dianggap berkhianat karena mau menandatangani perjanjian itu. Akhirnya Anwar Sadat ditembak oleh tentara bernama Khalid Islambuli. Apa pelajaran yang diambil dari sini? Bahwa peristiwa itu terjadi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu perang. Di tempat kita tak ada perang, tapi korbannya bergelimpangan di siang Ramadan. Apalagi di masjid-masjid yang AC-nya besar, karpetnya tebal. Apa pelajaran dari sini? Bahwa anak kecil umur 7 tahun ada yang jenius, bisa mengingat semua. Untuk membantah orang yang mengatakan Imam Bukhari tak mungkin hafal, hafiztu sittami'ati alfi hadis, 600.000 hadis Imam Bukhari. 300.000 hadis sahih,
300.000 hadis palsu, hadis yang tidak benar. Diseleksi, diringkasnya jadi 7.275 hadis, hasil berkeliling selama 16 tahun. Pulang ke Uzbekistan. Itulah kitab yang sampai ke kita sekarang, Sahih Al-Bukhari. Lama jarak Imam Bukhari dengan Imam Nawawi ini. Imam Bukhari meninggal 256. Imam Bukhari meninggal 256. Imam Nawawi 676. Berarti jarak Imam Nawawi dengan Imam Bukhari 400 tahun. 3, 4, 5, 6, 400 tahun. Siapa raja di Nusantara yang paling tua? Namanya Mirasil. Malam-malam mimpi dia nampaknya orang berjubah meludahi mulutnya. Bangun-bangun dia udah bisa baca Quran, masuk Islam. Namanya berubah menjadi Malikul Saleh. Dari bahasa Arab Al-Malikus Saleh. Al-Malik artinya raja, Saleh raja yang saleh. Payah orang Nusantara ini menyebut Al-Malikus Saleh, Malikul Saleh. Raja pertama Aceh. Di batu nisannya tertulis 1497. 1497. 1297. Saya ulang lagi. 1297. 1297. Wali Songo baru 14. Wali Songo itu kepala 14. 14. Malikul Saleh 12. Syekh Burhanuddin 1111. Kuntu. Tapi dia tak raja, dia ulama. Disusunnya khalifah-khalifah mengangkat raja. Itulah dia raja Gunung Sahilan. Ulama itu yang mengangkat raja-raja. Itu maka dia berwibawa. Bukan raja itu mengangkat. Kalau raja itu mengangkat, tak ada wibawanya. Kenapa? Karena dia makan dari APBD. Tak ada wibawanya. Kalau macam-macam aku putus nih katanya. Wah, aku putuskan tali aki nih katanya. Iyalah Pak. Bab haqqi al-jar, hak jar tetangga. Wal wasiyati bihi, dan wasiat kepada tetangga. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullah, beribadahlah kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, jangan persekutukan Allah, jangan syirik. Wa la tusyriku bihi, jangan syirik kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsana, berbuat baiklah, ihsan. Kepada siapa lagi? Wa bidzil qurba, kerabat. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Siapa lagi? Wal jari dzil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Sepupu, 2 pupu, 3 pupu, sewali. Wal jaril junubi, tetangga yang dekat dan tidak ada hubungan kerabat. Tak ada hubungan darah, tak ada hubungan nasab. Ini tetangga kau? Iya. Ada kalian hubungan nasab? Tak ada. Kenapa akrab? Hubungan nasib. Was-sahibi bil jambi, sahib bil jambi, kawan dekat. Rumahnya jauh, hatinya dekat. Rumah dekat, hati jauh. Wa ibnis sabil, ibnu anak, sabil jalan. Ibnu sabil anak jalanan, bukan. Ibnu sabil orang yang musafir putus belanja. Datang dari Palembang mau ke Aceh, putus belanja di Pekanbaru, kasih 7. Kita ulang balik. Ke siapa kita buat baik? Pertama, wabil walidaini ihsan. Yang kedua, wabidzil qurba, kerabat yang ada hubungan darah. Ketiga, wal yatama, anak yatim. Wabil walidaini, ayah emak. Kalau ayah kita sayang sama kita, wajar. Emak kita sayang sama kita, wajar. Kita anaknya. Tapi ada orang yang sayang sama antum, padahal dia bukan emak antum. Anak gadisnya dikasihnya ke antum. Itu juga orang tua.
Wabil walidaini ihsana, yang kedua wabidzil qurba, yang ada hubungan kerabat. Lahir dua orang laki-laki, si Ahmad sama Muhammad. Anak si Ahmad sama si Muhammad ini namanya sewali. Karena orang ini walaupun ayahnya yang adik-beradik, tapi kalau mati ayahnya ini, mati ini, bisa mereka saling mewalikan nikah. Maka disebut sewali. Kalau emaknya adik-beradik, sepupu. Nenek perempuan adik-beradik, 2 pupu. Unyangnya adik-beradik, 3 pupu. Anak-anak kita ini kita ajarkan itu. Kita ajarkan itu. Anak saya Mizian Haziq Abdillah Sami Ahmad Misbahi Ibadillah, saya buatkan itu dari dia ke atas sampai 7 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuman sampai itulah yang saya tahu. Habis itu kami putus, tak tahu saya lagi. Saya tanya almarhumah mak saya, ini anak sini, anak sini, anak sini, anak sini, anak sini, habis. Habis itu aku tak tahu lagi entah siapa. Nah, dibuatkan gambarnya, dicetakkan, dibingkaikan, letakkan ke dinding. Jadi kalau datang saudara-saudara tanya, kau anak siapa? Kau anak siapa? Kau anak siapa? Tengok gambar nih, mana atuk kau? Mana nenek kau? Jadi pas hari raya, dipanggil. Apa hubungan kau sama sini? Entah, tengok bu. Oh, atuk dia. Nih mau hari raya nih, masih sempat gambar. Jangan sampai duduk Idul Fitri tanya, apa hubungan kau sama dia? Saudara. Saudara gimana? Entah, saudara. Wabidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba, bertetangga, sepupu, sewali, paman, pakcik, mak ete, pak ete, tapi dekat rumah. Wal jari dzil qurba. Wal jaril junubi, dekat rumah tapi tak ada hubungan kerabat. Wassahibi bil jambi, tidak dekat rumah tapi dekat di hati. Kawan susah selalu menolong. Wabnis sabil. Terus yang terakhir, wama malakat aimanukum. Malakat memiliki, aimanukum tangan kamu. Tangan kamu memiliki dia. Apa maksud tangan kamu memiliki dia? Budak hamba sahaya. Kamu mesti berbuat baik sama dia. An-Nisa 36. Ini dasar penetapan ring. Ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, ring 5, ring 6. Menolong, ini dasarnya. Menghadiri undangan nikah, walimah, akikah, ini juga dasarnya. Undangan siapa dulu yang didatangi? Bertumpuk undangan hari Ahad. Undangan siapa lagi dulu yang didatangi? Undangan orang tua. Ayah kau berbini lagi, datang itu. Maknya meninggal. Siapa lagi? Wabidzil qurba. Ini sekarang yang didatangi adalah yang nikah di hotel bintang 5 yang tak ada hubungan sama sekali. Sementara yang tetangga dekat rumah tak pernah datang. Rupanya kalau mati datang pejabat yang di hotel bintang 5 itu. Tidak. Yang dekat rumah itulah yang mengurus jenazah kita, yang mentalkinkan la ilaha illallah. Maka berbuat baik pada orang dekat. 303. Wa an ibni Umar. Ibnu anak Umar, anak Umar. Itu bukan nama dia. Nama dia siapa? Abdullah. Ibnu Umar, Abdullah. Ibnu Abbas, Abdullah. Ibnu Amr bin As, Abdullah. Ibnu Zubair, Abdullah. Ingat, 4 Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As. Tapi ada satu lagi Pak Ustadz, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, tidak masuk dalam geng ini. Kalau ada hadis dalam Sahih Bukhari an Abdillah, itu bukan yang 4 Abdullah, tapi itu dari Abdullah bin Mas'ud. Kenapa Abdullah bin Mas'ud dipisahkan dari yang 4 ini? Karena Abdullah bin Mas'ud sebaya dengan ayah mereka. Nah, jangan sahabat Nabi itu sebaya semua, enggak. Abdullah bin Mas'ud sebaya dengan ayah 4 orang ini. Yang 4 orang ini sebaya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Mas'ud itu selevel ayah mereka ini. Abdullah bin Mas'ud sebaya dengan Abbas, sebaya dengan Umar bin Khattab. Selevel. Seleting. Wa Aisyata, dari Aisyah. Qala radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata. Satu orang qala, 2 orang qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, mazala
Mazalah terus menerus. Mazalah terus menerus. Mazalah Jibril. Jibril terus menerus. Yusini, berpesan kepadaku, Nabi Muhammad. Jibril tak berhenti terus menerus berpesan kepadaku. Biljar, perhatikan tetangga. Jar, tetangga. Jar, jiran, tetangga. Asal kata jar, jiwar. Jiwar artinya samping. Yang di samping-samping kita itu tetangga. Berapa rumah? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, 40 rumah ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke muka, 40 ke belakang. Dulu gitu. Kalau sekarang tinggal di kondominium, 40 ke atas, 40 ke bawah. Yang tinggal di rumah-rumah apartemen, kondominium, 100 lantai. Jenazah toga. Liftnya sempit. Jibril terus menerus berpesan kepadaku, biljar. Apa kata malaikat Jibril? Perhatikan tetangga, perhatikan tetangga, perhatikan tetangga. Jangan berkelahi sama tetangga. Hatta sampai zonantu, aku menyangka. Saking kan selalunya Jibril itu berpesan tentang tetangga. Hatta sampai zonantu, aku menyangka. Annahu sayuwarrithuhu, tetangga akan mewarisi harta tetangga. Saking kan dekatnya hubungan dengan jiran tuh, perhatikan jiran, perhatikan jiran, perhatikan jiran, perhatikan. Sampai kusangka nanti turun ayat tetangga akan mewarisi. Pernah dulu sebelumnya, pernah. Dulu tetangga kalau mati, tetangga ini ikut mewarisi hartanya. Sampai turun ayat tentang faraid. Ayat faraid, pembagian harta warisan, barulah setelah itu tetangga tak bisa lagi mewarisi harta tetangganya. Begitulah dekatnya dengan tetangga. Muttafaqun alaih. Jar, jar itu maksudnya al-muslim, jar, al-kafir, jar, al-abid, ahli ibadah, jar, al-fasik, tetangga yang jahat, jar juga. Jadi semua yang dekat dengan rumah kita itu tetangga. Hadis ini muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Tingkat kualitas paling tinggi. Hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim.